Kawan Prima, apakah saat ini kamu sudah merasa kaya? Kemungkinan banyak yang akan menjawab tidak atau belum. Karena mungkin belum punya rumah, belum punya 1M pertama, atau masih hidup paycheck to paycheck. Tapi pertanyaannya, ukuran kekayaan emangnya sesederhana itu ya? Yuk kita bahas. Menurut laporan Deloitte Gen Z dan Millennial Survey 2025, saat ini biaya hidup jadi kekhawatiran terbesar bagi Gen Z dan Millennial. Nah, biar nggak bingung, berikut aku kasih tahu 5 tanda kondisi keuangan kamu mungkin lebih sehat dari yang kamu kira. Yang pertama, kamu punya dana darurat. Coba bayangkan, kalau besok terjadi sesuatu yang tidak terduga, seperti HP rusak, masuk rumah sakit, atau kena PHK. Kamu langsung panik nggak? Kalau jawabannya enggak, selamat, kamu sudah punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, yaitu financial cushion. Menurut Kementerian Keuangan, dana darurat adalah fondasi utama perencanaan keuangan sebelum berbicara tentang investasi atau tujuan finansial lainnya. Dan tanda kedua, kamu tidak lagi hidup dari gaji ke gaji. Sebenarnya hidup paycheck to paycheck itu normal kok in this economy. Tapi kalau semua saldo habis tepat sebelum tanggal gajian, gawat itu. Dan sebaliknya, jika setiap bulan masih ada sisa uang yang bisa ditabung atau diinvestasikan, itu tanda yang bagus banget. Karena tandanya cash flow-mu mulai sehat, dan cash flow yang sehat adalah salah satu fondasi menuju financial freedom. Yang ketiga, kamu sudah mulai berinvestasi. Banyak orang nunggu kaya dulu baru mulai investasi. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Investasi itu bisa bantu bangun kekayaan dalam jangka panjang. Kalau hari ini kamu sudah mulai berinvestasi, meskipun nominalnya kecil, kamu sebenarnya sudah selangkah lebih maju dibanding dirimu beberapa tahun lalu. Investasi leher ke atas juga penting untuk ningkatin skill dan karir kamu ke depannya. Tanda yang keempat, kamu memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang semakin banyak orang punya side hustle, entah itu jadi freelance, buka kafe rumahan, jualan Dubai Chewy Cookies, bahkan jadi content creator. Fenomena ini dikenal sebagai multiple income streams. Compounding investment juga bisa jadi salah satu cara untuk menambah sumber passive income. Dan menariknya, side hustle saat ini juga makin dekat dengan perilaku cashless. Bank Indonesia mencatat sampai dengan semester 1 2025, Kris telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant dengan 93,16% diantaranya adalah UMKM. Artinya, walaupun kamu baru mulai bisnis kecil-kecilan, sistem pembayaran juga harus disiapkan dari awal. Disinilah Kris bisa menjadi pilihan. Owner bisa menerima pembayaran non-tunai tanpa harus repot menyediakan uang kembalian. Pembeli juga dimudahkan karena tinggal bayar pakai Kris dari mobile banking pilihan. Nah, salah satu bank yang menyediakan fitur Kris Merchant ini adalah Bank BCA. Lewat aplikasi Merchant BCA, owner juga bisa mengecek laporan transaksi secara real time, sehingga pencatatan pemasukan bisnis jadi lebih rapi. Tantangannya bukan hanya bagaimana cara menjual lebih banyak, tapi bagaimana cara mencatat uang masuk dengan lebih jelas. Dan tanda yang terakhir atau kelima, kamu tahu kemana uang kamu pergi. Ini sering banget diremehin nih. Karena di kebanyakan kasus, orang tuh nggak kekurangan uang, tapi mereka nggak tahu uangnya tuh habis buat apa. Kalau hari ini kamu sudah mulai mencatat pengeluaran, memisahkan uang pribadi dan bisnis, atau rutin mengecek histori transaksi, itu tanda yang sangat baik. Karena keputusan finansial yang baik selalu dimulai dari data yang baik. Jadi, setelah menonton video ini, menurut kamu dari 5 tanda tadi, berapa yang sudah kamu miliki? Yuk komen di bawah. Sampai jumpa di Prima Insight berikutnya ya.